Bentar. Nanti aku upload di grup biar ini ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu guru, jadi sebenarnya jadwal awal kita kan seperti ini ya. Tanggal Hmm. 12 kita on 2 ya. Tanggal 28 itu kita on 3. Lalu terakhir in 2-nya di tanggal 4 dan 5 Desember. Jadi skema awalnya tuh seperti itu, ya Bapak Ya. Ibu guru. Tapi karena ada percepatan seperti itu, jadi semua program KKN ini harus selesai di bulan November, Bapak Ibu guru. Karena sertifikat itu nanti apa ya, ke-uploadnya itu di bulan November gitu ya. Seperti itu. Jadi kita percepat Bapak Ibu guru untuk pelatihan ini itu jadwalnya jadi seperti ini ya. Nah, ini tanggal 10 itu kita on 2 ya, di mana itu hari ini ya. 10 itu kita on 2, lalu nanti kita peer teaching on 3 itu di tanggal 15. Di hari Sabtu minggu ini, Bapak Ibu. Ya, gitu ya. Ya mungkin terkesan dar-der-dor ya Bapak Ibu guru, tapi ini kita sudah berusaha memaksimalkan banget ya tanggalnya seperti itu. Jadi nanti kita ketemu lagi di hari Sabtu ya Bapak Ibu guru ya. Gitu. Di hari Sabtu di mana? Di SMP 3 Raksa. Ya, Bapak Ibu guru. Mungkin sekitar jam berapa ya, Kak? Jam 8 atau jam 9 ya? Jam Bebas 9 aja Bapak. kali ya? Iya, biar agak terasa weekendnya ya Bapak Ibu ya. Ya Jam mungkin 9 aja biasanya mulainya ya? iya, biar Heeh. agak santai Enggak, Bapak. soalnya aku jauh, aku takut Oh iya telat. benar benar Heeh. benar. Aku izin takut telat gitu ya. Mungkin kita nanti hari Sabtu mulai jam 9 gitu ya. Bapak Ibu guru. Nah, karena peserta kita sedikit gitu ya, mungkin nanti bisa selesai lebih awal lah gitu ya. Lalu setelah peer teaching on 3 kita akan in 2. In 2-nya di tanggal 21 dan 22 di bulan ini juga ya. Bapak Ibu guru. Jadi semuanya masih dalam bulan ini gitu ya. 21 ini Jumat, 22 ini Sabtu. Jadi sekali lagi mohon maaf ya diganggu waktu Sabtunya. Ya Bapak Ibu guru untuk pelatihan ini. Jadi tanggal 22 ini kita udah selesai semua nih pelatihan KKA-nya. Gitu. Jadi istilahnya masih ada 3 pertemuan lagi nih Bapak Ibu guru setelah hari ini. Gitu. Ada pertanyaan dulu atau ada feedback dari perubahan tanggal ini Bapak Ibu? Nah, saya Kak Iya Bu Fitri? di on 3 itu kan pre-teaching. Iya, Yang pre-teaching itu semua guru atau perwakilan? semua guru Ibu. Semua gantian Iya, gitu ya, aku gantian. aku belum sempat jelasin sih, emang abang belum, tapi aku mau ngasih tahu dulu ini jadwal-jadwal kitanya nih. Oh iya, terima kasih ya Gimana? Kak. Iya Bu Fitri. Makasih kembali. Iya, jadi Bapak Ibu guru tahu dulu jadwal kita ya, tanggal 15, tanggal 21, tanggal 22. Gitu ya. Oke. Ada yang berhalangan? Semoga nggak ada. Iya. Semoga nggak Bapak ada Ibu, ya. Sabtu biasanya sekolah nggak Bapak Ibu? Ada ini nggak kelas? Ada yang masuk kah hari Sabtu biasanya sekolahnya Bapak Ibu? Sabtu sekolah nggak Bapak Alhamdulillah Ibu? libur. Oh, libur Iya, ya. Pak. Libur. Izin Kak. Iya Ada Pak suaranya Aziz. nggak ya? Ada. Eh, Sabtu mungkin saya agak telat sedikit 10 atau 15 menit gimana? Masalahnya kalau Sabtu biasa saya nganter anak Iya, sekolah nggak apa-apa. eh, dari jam 8 sampai jam 9. Aman, Kemungkinan saya Pak. bisa perjalanan ke sana sekitar 15 menit. Aman, Oh, Pak. oke, oke, baik. Terima kasih. Selagi Adik masih ya. bisa datang, aman, Oh iya Pak. betul benar. Karena ya itu ya, kalau masih ini nggak apa-apa ya, Bapak Ibu Guru. Tapi ya ada lagi. Ini di tanggal 22-nya itu terakhir ya? Ya, dua-dua terakhir Pak Nino. Ya, Kak, kebetulan bentrok sih dengan ada gajian kita kan di hari Sabtu itu seminggu itu 2 kali, sebulan itu 2 kali di hari Sabtu kita masuk untuk kegiatan pelatihan bahasa Inggris sih. Oh Cuman gitu nggak ya apa-apa Pak nanti Nino. coba-coba saya tanyakan dulu, nanti saya kondisikan dulu. Oke, Apakah nanti baik. bisa atau enggak gitu. Nanti mana soalnya kedua-duanya, karena yang satu juga pelatihan bahasa Inggris, yang satu pelatihan coding gitu. Iya Pak Nino, Ya jadwalnya udah, padat ya ya Pak ya ya. ya ya ya, ya, Bu, ya benar saya coba Iya. kondisikan ya Bu. Iya Ya, Pak, nanti kalau misalkan tidak, misalkan di sana wajib hadir gitu atau gimana, kabarin aja ya Pak Nino ya. siap Oke. Bu. Nanti saya gitu.
Oke, baik ya. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Jadi tanggal 15, 21 dan 22 gitu ya. Nah, kita bahas lagi nih. Jadi kita masih ada pertemuan on 3 peer teaching dan juga in 2. In 2 itu 2 hari ya Bapak Ibu Guru. Apa sih sebenarnya yang dibahas gitu ya? Jadi untuk on 3 ini atau peer teaching ini nanti Bapak Ibu Guru masing-masing mengajar ya, mengajar di kelas gitu ya. Ya audiensnya memang Bapak Ibu guru juga, tapi seolah-olah siswa. Jadi bukan seolah-olah guru ya, gitu. Jadi mengajarnya nanti seolah-olah ke siswa, gitu. Selama 20 menit. Maksimalnya 20 menit gitu. Maksimalnya 20 Iya. menit ya. Biasanya 15 menit udah kita kasih kode gitu ya. Gitu. Jadi 20 menit Bapak Ibu guru menyampaikan materi KKA gitu ya. Masing-masing nanti bergiliran semuanya dapat jatah gitu. Nanti eh, mungkin karena sedikit nanti apa kita bagi dua apa enggak itu nantilah ya, Kak Esther ya. Gitu. Betul. Kurang lebih seperti itu. Materinya mengenai apa? Materinya mengenai modul 4 ya. Bapak Ibu guru masih ingat nggak modul 4 kemarin kita ngapain? Modul 4 itu kemarin kita ada bersinggungan dengan Pictoblox ya. Masih ingat nggak? Apa udah lupa? Nggak dicoba-coba lagi. Pictoblok. Iya, Pictoblox ya. Aduh. Iya, jadi jadi nanti ya peer teachingnya berkaitan dengan Pictoblox Bapak Ibu guru. Jadi nanti Bapak Ibu guru membuat project ya, membuat project dengan Pictoblox. Misalkan ada yang mau main game, mau bikin games dengan Pictoblox gitu, atau mau bikin AI pakai Pictoblox gitu ya. Nah, jadi seolah-olah Bapak Ibu guru mengajar gitu, gitu. Mengajar lalu LKPD-nya tadi membuat project Pictoblox tadi gitu. Kira-kira kebayang nggak Bapak Ibu guru? Ada pertanyaan nggak? Kak kan misalkan nih ya 20 menit itu nggak keburu loh Kak gitu. Ya itu kenapa Bapak Ibu Guru harus mempersiapkan dulu proyeknya di rumah ya kan. Jadi nanti begitu di saat peer teaching misalkan Bapak Ibu Guru apa ya pre-memory gitu ya. Misalkan udah ala-alanya ngebagi ini ke siswa ya lembar LKPD-nya ala-alanya ngebagiin ke siswa. Misalkan siswa diminta membuat proyek seperti ini gitu ya, digambarkan lah ya gitu. Terus udah selesai gitu ya, udah selesai. Nah, Bapak Ibu guru tapi tetap ngejelasin proyeknya. Oh iya, anak-anak udah bikin proyek mengenai ini ya dengan Pictoblox. Oh, cara bikinnya begini ya, seperti itu. Ya, kebayang nggak Bapak Ibu guru? Jadi nggak benar-benar dilakukan gitu Bapak Ibu. Kayak Bapak Ibu Iya, sampaikan aja kita mau bikin project ini nih. Bapak Ibu mungkin tunjukin projectnya, baru kasih lihat codingannya seperti apa. Terus udah kayak, oh iya udah selesai ya projectnya gitu. Kayak misalnya mau ice breaking juga nggak perlu benar-benar dilakuin gitu kan. Di awal biasa gitu ya, ada nyanyi Indonesia Raya gitu ya. Itu iya. bilang aja kayak kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya sebelum mulai. Oke selesai gitu. Jadi nggak benar-benar dilakuin Bapak Ibu. Karena kan waktunya terbatas. Iya, pre-memory aja. Gimana? Kebayang nggak? Jadi biasanya itu dalam 20 menit itu harus ada pembuka, inti, dan penutup ya kan Bapak Ibu Guru ya. Jangan lupa ada pembuka, mungkin ada doa, ada salam, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi itu di pre-memory aja di oh iya sudah gitu ya, gitu. Lalu masuk ke inti, inti mungkin materi dulu. Bapak Ibu Guru sampaikan materi. Habis kan memahami, balik lagi ya pembelajaran mendalam itu memahami, mengaplikasi dan merefleksi ya. Jadi mungkin memahaminya sampein dulu teorinya gitu. Terus mengaplikasinya tadi ya menjelaskan ke siswa membuat LKPD, Project Pictoblox gitu ya. Terus jangan lupa refleksi gitu. Dan saat memahami nggak perlu keseluruhannya dijelasin gitu Bapak Ibu ya. Karena kan nanti waktunya terbatas gitu. Sama kan materinya biasa banyak gitu ya. Jadi bisa sedikit aja nggak apa-apa. Yang penting apa materi yang dipakai buat ke proyeknya. Oh sama mungkin ini kali ini mungkin perlu kita jelasin juga nih proyek yang dibikin itu apakah harus ada sesuai dengan materi atau gimana bebas mau bikin game apa aja. Nah itu mungkin bisa diperjelas lagi kali Kak. Oke, boleh Kak. Silakan Kak. Oke. Mungkin Bapak Ibu waktu kemarin kan kita saat pelatihan itu kan kita spesifik ya karena udah bahas
konsep KA sama pemanfaatan tools KA-nya kan. Makanya kita ada Teachable Machine sama pakai ChatGPT. Nah, kemarin Bapak Ibu kalau lihat di PictoBlox itu kan ada banyak ekstensi ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kira-kira misalnya ada ekstensi apa ya biasanya? Oh, boleh Kak Dini. Ekstensi A ini cocok dipakai buat ngejelasin misalnya konsep etika. Nah, berarti nggak apa-apa Bapak Ibu boleh bahas materinya mungkin etika gitu. Terus nanti proyeknya pakai yang mana? Menggunakan ekstensi yang ada di sininya gitu. Bisa main Bu Indri ngerti nggak? Apanya? Ini ada Hmm. banyak sih, ada speech recognition, ada Membuat opsi QR code gitu ya. kegiatan. Ya memang ini mungkin Itu maksudnya kelihatan apa ya? offline. Ya. Izin, izin saya mute ya. Eh, mohon maaf. Jadi ini sebenarnya banyak extensionnya Bapak Ibu guru. Kalau misalkan ya Kak, mohon maaf gitu ya, kita belum begitu paham dengan extension ini. Mungkin nggak apa-apa kali ya Kak ya. Project PictoBlocksnya tidak berbau AI Iya, betul gitu. Bapak Nggak Ibu. apa-apa Bapak Ibu guru kalau project PictoBlocksnya tidak berbau AI gitu. Tapi mungkin ya minimal apa ya? Minimal mungkin jangan sekedar jalan gitu kali ya. Mungkin game sederhana ya. Game sederhana gitu ya. Kebayang nggak Bapak Ibu guru? Game sederhana misalkan dia bisa melompat gitu. Lalu misalkan dia bisa menembak-nembak gitu ya. Ini sih sebenarnya lebih ke arah karena kan sebenarnya di SMP itu Bapak Ibu guru sebenarnya di kurikulum nasional itu udah ada Scratch ya gitu. Jadi sebenarnya korelasinya ke sana gitu. Gitu. Gimana Bapak Ibu guru? Ada pertanyaan atau kayak setelah ada mau nambahin? Udah sih Kak. Jadi boleh nggak harus pakai ekstensi yang ada di sini Bapak Ibu ya. Mm-mm. Terus semisal nih mau pakai kemarin kan kita udah pakai ChatGPT ya. Terus mau pakai lagi. Nah itu nggak apa-apa tapi Bapak Ibu jangan kalau bisa ya jangan sama dengan yang kemarin kita udah bikin gitu. Iya. Karena kan jadi nggak ada beda gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak ada nilai lebihnya gitu. Dimodifikasi kali gitu ya Nah, Kak ya. betul. Esther, boleh bertanya sedikit? Nah, Ya kalau Kak. misalnya Vitoblock-nya ini, maksudnya saya nggak menggunakan extension-nya gitu. Misalnya kayak di Shutterstock kita kan bikin bikin game atau bikin animasi gitu. Itu gimana kira-kira? Iya, nggak apa-apa, Pak. Jadi nggak wajib pakai ekstensi dari PictoBlox ya, Bapak Ibu ya. Ya, Gitu. Cuman kalau nggak pakai ekstensi kan berarti kita harus bikin yang lebih gitu ya di projectnya gitu. ya misalnya kayak kayak saya bikin kan biasanya kalau di script itu kan saya bikin animasi animasi bergerak, terus Udah di apa ininya bikin udah gini, tapi nya bikin aneh bikin halo-halo juga game nggak kedenger ke sono. bikin game gitu. Nggak apa-apa ya kayak misalnya nggak kayak kemarin gitu kan. Kemarin Iya, kan memang kan nggak apa-apa, Pak. ekstensinya dia pakai ChatGPT lalu terkoneksi dengan ChatGPT kan. Maksudnya Iya, di Vitoblock ini menjawab dengan menggunakan ChatGPT gitu kan. Kemarin kan seperti itu kan contohnya. Sudah nggak apa-apa Kak. Tapi saya iya, nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Tapi ya dibikin apa ya sesuatu yang ada nilai lebihnya gitu, Bapak Ibu ya ya. siap 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 Mm-mm. siap siap. Kalau hanya animasi aja kan mungkin ya masih terkesan biasa aja gitu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa modifikasi, tambahin sesuatu yang unik gitu ya. Kalau Hmm. YouTube kan sudah banyak ya Bapak Ibu ya tutorial-tutorial gitu ya mau bikin seperti apa gitu. Jadi nanti ini hasil project yang Bapak Ibu akan bawakan pas peer teaching juga bisa Bapak Ibu jadikan project untuk dikasih ke siswa gitu. Iya. Betul ya Bapak Ibu guru. Jadi mungkin boleh berkreasi. Saya rasa kalau untuk Pictoblox itu udah cukup banyak ininya ya Bapak Ibu guru, tutorialnya di YouTube gitu gimana cara pakai extension gitu ya. Extension ya dan lain sebagainya. Karena memang Pictoblox ini dia support STEM ya, kurikulum STEM. Seperti itu. Mungkin kalau Bapak Ibu guru familiar seperti itu. Apakah boleh ngeliat tutorial di YouTube ya? Boleh banget ya Bapak Ibu guru ya Hmm. gitu. Jadi untuk memperkaya nggak apa-apa gitu. Kalau cuman games aja nggak pakai extension nggak apa-apa. Mau pakai extension selain extension yang kemarin, Teachable Machine dan ChatGPT lebih baik lagi gitu. Gitu Hai, ya. izin Kak, maaf. Iya Bu Ya, Elisna kaget ya. Iya Bu.
Kak, dari tadi saya pengen ini tanya. Kan kemarin kan jadwalnya saya bilang aman karena kemarin tuh belum di tanggal 15 20 tanggal berapa sih nanti hari Sabtu itu ya? Iya, tanggal 15 ya, Bu. Iya, saya sebenarnya udah ada agenda ini karena saya operator Arkas juga ada rekon sama inspektorat jadi udah ada agenda Kak, gimana ya? Itu tanggal berapa ya, Bu? Iya, pas di hari Sabtu itu Ini 15 ini atau yang ini, Bu? yang on 3 ya 15 itu. Mm-mm. Kan ini gimana tuh saya kayaknya nggak bisa ikut soalnya saya pegang SD dan SMP kemungkinan biasanya suka sampai malam gitu Kak. Oke, baik, Bu. Mungkin itu nanti kita obrolin lagi ya, Bu ya. Iya gimana ya. Heeh. Nggak Eh, apa-apa, nanti kita obrolin lagi ya, Bu ya. kalau Kalau bisa misalkan Ibu emang bener nggak bisa hadir banget gitu, ya heeh. Ya, gitu ya. Kita, punten makanya saya sampai. iya Bu, nggak apa-apa. Nanti kita chat-chatan aja, aman ya Ya, Bu ya. ya siap makasih ya Kak. Iya Bu, siap Bu, gitu. Oke, jadi balik lagi untuk peer teaching itu mungkin Bapak Ibu guru harus menyediakan media presentasi gitu ya, gitu. Lalu juga LKPD dan juga tadi project PictoBlocksnya gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai peer teaching? Oke, Kita eh, siapin RPP juga nggak, Kak? RPM-nya. RPM sebenarnya kalau dari saya pribadi sih nggak usah ya. Kalau dari Kak Esther gimana Kak? Sebenarnya harus ada sih Kak di itu di LMS ada Bapak Ibu ada ngupload itu. Cuman sebenarnya itu cuma section buat upload RPM gitu ya. Tapi kalau misalnya mau kita sepakati gitu ya, bukan RPM isinya tapi presentasi, bahan presentasi atau apa itu bisa aja sih. Oh iya. Gitu. Nah, mungkin kita atau mungkin mau dicek Kak Dini. Boleh, boleh. Aku bukain dulu ya, peer Ada teaching. unduh, Nah, ini sebenarnya ada ya, ada ininya ya. Ini ada ketentuannya Bapak Ibu kalau mau baca ada. lebih detail di LMS ada. Jadi nanti di RPM-nya ada TP-nya gitu ya. Terus juga ada sumber belajar, ada assessment-nya gitu. Gitu sih. Mm-mm. Nanti tuh dia bisa ada uploadnya tuh mungkin Kak Dini tolong ke Ini, nextnya Kak. Ya. Nah ada di upload di sini gitu. Mungkin gimana Kak Dini? Kalau dari Kak Dini mau ininya aja kita kasih oh, oke. presentasinya aja atau gimana? Kalau aku sih biasanya sih gini ya, karena kan kemarin itu pas di modul 5 Bapak Ibu guru udah bikin RPM ya. Udah bikin RPM kan ya gitu. Buat kemarin kita juga udah bagi-bagi ya buat modul 2 3 4 gitu kan ya gitu. Jadi kalau aku pribadi biasanya peer teaching ini ya cuman media presentasi, LKPD dan ini aja sih kalau ada project atau tambahan kuis dari website dan lain sebagainya. Biasanya sih gitu aja sih Kak. Gimana Kak? Oh oke. Iya sih nggak apa-apa kalau mau digituin juga karena kan bener ya kemarin di In1 kan udah bikin ya Bapak Ibu ya. Nah jadi kalau misalnya mau dipakai lagi gitu ya buat diupload ulang di sini nggak apa-apa gitu. Cuma nanti ditambahin sama presentasi PPT kalau ada PPT sama kalau file project bisa nggak sih Kak masuk sini? Tensinya kan Bisa SD deh kayaknya. gitu. Coba ya. Nah, tapi nanti semisal nggak bisa Bapak Ibu kita kayak biasa aja ke Drive ya Bapak Ibu ya. Iya, di Di Google Drive. Drive aja boleh. Seperti itu. Nanti mungkin aku sediain Google Drive boleh. Kan udah ada Google Drive Iya, kelas udah juga ada ya. Kak. Hmm. Pakai yang itu aja kita. Google Drive aja aman. Iya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu upload yang udah ada aja yang kemarin sama tambahan kalau ada yang mau ditambahin. Atau kalau pengen bikin ulang sendiri juga boleh banget Bapak Ibu ya. Iya, bebas ya Bapak Ibu guru ya. Nah, Gitu. Karena aku mengingatnya ini waktu kita cukup singkat Bapak Ibu guru. Mungkin takutnya Bapak Ibu guru Kak aku bingungnya tuh lebih ke arah proyeknya gitu. Jadi Bapak Ibu guru punya waktu lah gitu ya untuk merancang proyeknya. Jadi kalau dari saya pribadi nggak apa-apa kalau PPT aja RPM yang nggak ada nggak apa-apa gitu. Gitu ya Bapak Ibu guru. Karena biasanya durasinya tuh 1 bulan gitu ya. Ini kan kita cuman berapa hari gitu ya, gitu. Mungkin kalau untuk mengenai itu kita maklumin lah ya, gitu.
Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan mengenai peer teaching, Bapak Ibu guru, ya, atau kalau mungkin nanti ada pertanyaan boleh ke grup ya Bapak Ibu guru. Nah, kita itu kan balik lagi di tanggal 21 dan 22 itu kita in 2. Itu ngapain sih sebenarnya, Kak? Jadi in 2 itu kita finalisasi semua tugas Bapak Ibu guru ya. Lalu juga nanti ada tes akhir ya. Tes akhir dan juga nanti kita ada membuat RTL, rencana tindak lanjut gitu ya. Gitu. Nah, syarat kita bisa menjalankan IN2 adalah Bapak Ibu guru harus membuat laporan OJT dan juga diseminasi atau pengimbasan gitu. Nah, di sini Bapak Ibu guru yang sudah melakukan pengimbasan atau diseminasi boleh dong raise hand gitu ya. Saya mau lihat dulu gitu. Ini belum ada sama sekali. Oh, Bu Bu Elvaria, satu, yang lain Bapak Ibu yang udah lakuin diseminasi atau pengimbasan? diseminasi pengimbasan, mungkin ke, Ke guru ya Bu, ya Kak. iya Pak Nino. Pengimbasan itu. Ya, saya juga belum sih, belum ada pengimbasan karena memang kan jadwal mereka juga padat ya Kak. Jadi saya agak bingung juga nih minta waktu mereka untuk minta apa ya untuk pengimbasan ke mereka gitu. Jadi Oke, baik, kalau Pak. sebenarnya sih secara nggak langsung sih ngobrol-ngobrol udah, cuman itu kan hanya sekedar obrolan gitu kan. Kalau untuk Mm-mm-mm-mm. ini memang belum secara langsung kayak pengimbasan ini loh nanti kakak tuh seperti ini tuh belum belum ada. Oke, Cuman baik. mereka mereka udah paham itu. Nanti ini jadi mata pelajaran baru kata dia gitu. Iya, saya jawab iya. Itu aja Oke, sih Kak. baik. Mm-mm, siap, Bapak. Berarti memang mostly di sini belum semua ya. Bapak Ibu guru baru Bu Elvaria gitu. Oke, makasih ya Bu Elvaria. Saya coba tutup dulu. Oke. em, Jadi sebenarnya pengimbasan ini sifatnya cukup wajib ya Bapak Ibu guru ke Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Bahkan sebenarnya pengimbasan itu ada dua gitu ya, di sekolah dan juga di MGMP gitu ya, gitu. Tapi itu nantilah gitu. Kita berbicara itu nanti gitu. Nah, kira-kira Bapak Ibu guru ya dari mulai besok mungkin ya tanggal 11 sampai dengan mungkin sebelum tanggal 21 ini Bapak Ibu guru bisa pengimbasan nggak ya gitu. Nah, untuk pengimbasan itu sebenarnya ngapain sih gitu? Apa sih yang dibahas gitu ya? Nah, ini saya coba share contohnya ya Bapak Ibu guru. Ini saya coba buat template. Nah, saya sudah kirim di grup Bapak Ibu. Ada nggak ya di Canva saya gitu. Apa kemarin saya udah share juga ya? Tapi ini ya. Saya udah share ya kemarin sempat saya share di di grup kelas gitu. Nah, ini template dari contoh template ya untuk pengimbasan atau diseminasi gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu guru boleh gunakan ini gitu ya, karena mungkin waktunya terbatas gitu ya. Tapi mungkin di bagian akhir mana nih ya? Nah, sorry, ya bagian ini gitu ya. Ini kan sebenarnya saya bikin untuk fase C ya, Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru ada di fase D gitu ya. Ini mungkin boleh diedit aja gitu ya. Edit-edit sedikit ya. Kan modul satu kita bukan berpikir komputasional ya, gitu. Sorry, modul 2. Modul 2 kita apa nih? Ada yang Analis data tentang data. iya, analisis data dan juga konten ya. Gitu. Nah, mungkin ini boleh diedit ya. Lalu nanti modul 3 ngomongin apa, etika ya dan KA gitu. Terus modul 4 tentang apa gitu. Nah, itu tinggal diedit-edit sedikit gitu ya. Nanti coba dijelaskan dikit aja materinya gitu ya. Seperti itu ya. Mungkin ini nanti bisa Bapak Ibu guru pakai gitu ya untuk mempermudah Bapak Ibu guru melakukan diseminasi atau pengimbasan. Seperti itu. Jadi sih balik lagi ya harapannya adalah Bapak Ibu guru melakukan pengimbasan itu sebelum in 2 gitu ya. Kira-kira memungkinkan nggak ya? Misalkan gini, Kak emang sebenarnya untuk diseminasi dan pengimbasan itu minimal berapa guru sih gitu ya? Kalau saya pribadi sih sebenarnya sesama guru TIK aja nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Misalkan guru TIK-nya ada berdua gitu. Eh, Berarti kan pengimbasannya ke satu orang. Kalau saya pribadi nggak apa-apa. Kalau Kak Esther gimana nih Kak?
Kak Dini, itu Ya, Pak Nino. bentuknya nanti divideokan atau hanya dokumentasi foto aja, Kak? Hanya dokumentasi foto aja, Pak. Siap. Bisa coba waktunya cari. Itu Iya, nggak Pak. harus semua, boleh berapa, hanya berapa guru aja gitu, Kak ya? Boleh, nggak harus semua guru sih, Pak, gitu. Mungkin di jam-jam Siap, siap, siap. istirahat gitu ya, gitu. Iya, Gimana, kalau Kaiser ada batasan nggak, Kak? nggak apa-apa sih Kak, karena kan kita mengingat waktu juga udah mepet ya Iya. Bapak Ibu ya, jadi nggak apa-apa, beberapa aja nggak apa-apa. Mm-mm. Cuman jangan beneran dilakuin ya Bapak Ibu ya, jangan cuman biar ada dokumentasi aja gitu ya. Karena kan nih, Paling saya gini, Kak, kan kita kan selesai mengajar tuh sampai jam setengah 3 ya. Mungkin setengah Mm-mm. jam itu saya gunakan buat pengimbasan aja. Iya, boleh sih sebenarnya, gitu. Hanya patokannya kan bikin video, kalau bikin video kan nggak cukup durasi waktunya, tapi kalau hanya untuk pengimbasan pengenalan itu KKA mah mungkin 30 menit cukup lah gitu. Sampai nunggu Iya. jam pulang gitu. Iya boleh sih, mungkin Bapak Ibu Guru fingerprintnya jam berapa gitu ya, masih ada durasi, boleh, boleh banget gitu ya, Bapak Ibu Ya, Guru yang siap, lain ya, gitu. siap, siap. Makasih Makanya ya, Kak. mungkin, iya Pak, makasih juga. Jadi kalau dilihat di template saya tadi, justru itu cukup sederhana ya, gitu. Hanya menjelaskan regulasi, lalu KKA itu membahas apa, lalu juga ya apa itu konsep coding dan KA gitu ya, contoh-contoh aplikasi yang bisa dipakai di kelas gitu ya, gitu. Gitu sih Bapak Ibu Guru. Jadi saya berharap banget sekali lagi ya Bapak Ibu Guru sudah melakukan pengimbasan sebelum IN2 gitu. Kenapa? Karena nanti setelah OJT 3 gitu ya atau ON 3 Bapak Ibu Guru harus membuat laporan. Kira-kira Bapak Ibu Guru bingung nggak nih? Hari ini saya ngebahas tugasnya banyak banget. Aduh, semoga nggak bingung ya Bapak Ibu Guru ya. Gitu. Karena nanti di akhir sesi OJT itu ada laporannya, Bapak Ibu Guru. Kemarin OJT 1 Bapak Ibu Guru sudah lakuin real teaching ya kan? Sudah upload video ya ke YouTube dan ke Google Drive. Nah, kita juga sebagai fasilitator sudah memberikan feedback ya, gitu. Nanti itu Bapak Ibu Guru tuangkan ke dalam laporan. Gitu. Di sini saya udah bikin template-nya juga, nanti boleh Bapak Ibu Guru pakai gitu. Lalu OJT 2, nah yang tadi Bapak Ibu Guru lakukan ya, Bapak Ibu Guru observasi gitu ya. Nanti boleh dituangkan laporannya ke sini gitu ya. Ngapain aja observasinya di mana dan lain sebagainya gitu. Begitupun peer teaching gitu ya. Nanti pas ON 3 gitu. Begitupun diseminasi ya atau berbagi praktik baik nanti juga dimasukkan di dalam laporan ini gitu. Jadi laporan ini harus udah selesai gitu ya. Maksimal itu tanggal 21 ya. 21 November ini laporannya Bapak Ibu Guru. Kenapa? Gitu ya. Karena Bapak Ibu Guru baru bisa tes akhir kalau misalkan laporannya udah selesai. Kalau udah disubmit gitu ya. Gitu. Aduh, kira-kira gimana Bapak Ibu Guru? Banyak ya PR-nya ya, gitu. Banyak sekali yang perlu dipersiapkan ya, gitu. Nanti kalau biar nggak bingung, Bapak Ibu Guru, nanti kita buatkan listnya, ya, list to-do listnya, gitu ya. Dan juga mungkin video ini nanti saya share lagi ke grup, gitu ya. Biar Bapak Ibu Guru eh, bisa ditonton lagi, ya, bisa dipelajarin lagi, gitu. Kak Esther ada tambahan? udah Kak, cukup. Mungkin Ya. iya, kita udah sebenarnya kita juga nggak pengen ya Bapak Ibu Nah, ngeburu-buru seperti ini ya. Kita kan pengennya santai juga, cuma gara-gara itu tadi Bapak Ibu yang udah dijelasin Kak Dini di awal, memang harus diselesain di November ini programnya, kegiatannya Bapak Ibu. Jadi kita bener-bener ngeburu waktunya Bapak Ibu gitu. iya, mohon maaf ya sebelumnya Bapak Ibu Guru, karena nilai itu harus benar-benar sudah kesubmit itu di tanggal 25 sebenarnya. Gitu ya, tanggal 25 ini udah proses pembuatan sertifikat gitu. Ya, Bapak Ibu Guru ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu Guru ya. Nanti kita coba ringkas lagi ya Kak Esther ya. Apa aja to-do list-nya ya Iya. untuk mempermudah Bapak Ibu Guru. Mungkin sekian ya Kak Esther untuk kegiatan kita on 2 ini ya. Kak Esther gitu. Ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu Guru untuk kegiatan on 2 ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Nino sebagai tuan rumah untuk
dilakukannya observasi gitu ya. Lalu Bapak Ibu guru yang ikut serta membantu gitu ya dalam proses observasi tadi gitu ya, menjalankan proses observasi tadi. Lalu juga terima kasih juga Bapak Ibu guru sudah menyempatkan datang observasi gitu ya. Jangan lupa di-upload tugasnya, mungkin boleh malam ini gitu ya, untuk biar lebih lapang dadanya gitu ya, nggak numpuk-numpuk gitu ya. Saya mohon maaf dengan Kak Esther belum bisa mendampingi gitu ya. Kita ketemu lagi di tanggal 15 ya, Bapak Ibu Guru, 15 November. Terima kasih dan mohon maaf gitu ya. Offline ya Bapak Ibu ya, 15 November ya di tempat yang kemarin, SMPN 3 Raksa, Oke. jam 9, iya. Oke, Pak Awaludin ini Kak ada pertanyaan. Kalau bisa ada rangkuman per babnya Kak, biar enak jelasin ke pembahasan. Nah ini mohon maaf nih Pak, tadi aja template itu saya inisiatif pribadi gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu guru mau bikin rangkuman per babnya sendiri ya monggo gitu ya. Tapi dari saya pribadi saya belum bisa lagi nih menyediakan seperti itu karena kalau dilihat di sini warna-warni sekali ya hari saya gitu. Cukup padat Iya. Bapak Ibu guru gitu ya, Benar, gitu. Bapak Ibu. Karena itu juga Heeh. sebenarnya jadi tanggung jawabnya Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan gitu ya Kak Dini ya. Mm-mm. Iya, jadi mungkin kalau kita tadi waktunya gak lowong gitu, kita mungkin bisa bantuin ya. Tapi Mm-mm. ya kita sama-sama tahu Bapak Ibu ya waktu kita juga terbatas ya. Kita Iya. juga fasil ada harus penuhin tugas di lokus lain gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita belum bisa bantu Bapak Ibu. Pengimbasannya sebelum on 3. Kalau bisa Usahakan. sebelum in 2. Iya, On 3 paling Pak. On 3 kan sekarang on 2. iya. Oh iya, salah. Tapi paling maksimal sebelum in Iya. 2 ya Kak Dini ya. Maksimal Sebelum, ya. iya, itu Maksimal. benar-benar udah iya. Itu juga kalau di sebelum in 2 Bapak Ibu ntar jadi padet ya yang dikerjain gitu ya. Maksimal 20 Nov berarti ya, 20 November. Mm. Gitu. Betul. Oke. Kita foto bareng dulu kali ya Kak Esther ya. Ini Oh kayaknya iya, udah lelah dokumentasi sekali hari ini ya. ya. Iya, jadi nanti kan di laporan OJT tadi juga kita perlu ada dokumentasi Bapak Ibu ya. Iya. Nah, Boleh diaktifkan kameranya Bapak Ibu. iya, mungkin share screen-nya mau dimatiin dulu nggak Oh Kak? iya, belum aku matiin ya. Iya, kelihatan ntar sibuknya Kak Dini ini. Jangan gitu. Ih, Kak Esther. Bapak Ibu jaga, jaga kesehatan, Bapak Ibu ya jaga makan, jangan sampai kayak saya. Kita ekstra padat nih Bapak Ibu ya. Oke, ini dua yang tidak hadir ya. Siapa ya? Tadi ada sih Pak Yohanes sama Pak siapa nih yang keluar nih? Pak Pak Aziz Nino. keluar. Oh iya Pak Aziz iya. Pak Aziz keluar lalu. Iya sih Pak sama Pak Yohanes. Oh ya Pak Yohanes. Oke, nggak apa-apa. Heeh. Saya